Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Pamungkas, NPM A1A019064, kelas 3B, UAS TIK untuk Guru Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat satu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah apa itu pembelajaran daring. Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah di bawah pengendali langsung dari alat yang lainnya. Yang kedua, di bawah pengendali langsung dari sebuah sistem. Yang ketiga, tersedia untuk penggunaan segera atau real time. 4. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. Kelima, bersifat fungsional dan siap melayani. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Itu adalah nama dari belajar merdeka. Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan. Pada pembelajaran seperti sekarang pada masa pandemi ini, apa saja yang terjadi pada dunia pendidikan ketika masa pandemi seperti ini? Menurut saya ada 3 yang terjadi pada dunia pendidikan sekarang ini. Yang pertama, terjadinya pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran daring yang masih kurang efektif. Dan yang terakhir adalah siswa dan guru belum siap untuk menerapkan pembelajaran daring. Dari 3 poin yang saya telah paparkan, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh adalah sederhananya pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Secara historis, istilah pembelajaran jarak jauh utamanya terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Sekarang pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku pada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, namun juga siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan menengah atas. Jenis-jenis pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah konferensi video, yang kedua adalah pembelajaran asinkron. Selanjutnya, pelajaran daring yang masih kurang efektif. Menurut saya, dengan terjadinya pandemi pada saat ini, sistem pada dunia pendidikan mendapatkan perubahan pada cara pembelajaran. Sebelum masa pandemi, pembelajaran yang kita laksanakan adalah pembelajaran tatap muka. Sekarang, pembelajaran yang kita laksanakan adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang kita lakukan sekarang ini menurut saya belum efektif dikarenakan banyak sekali kekurangan di dalamnya. Kekurangan teknologi, sinyal, keuangan, dan sumber daya manusianya. Dan juga interaksi yang digunakan guru banyak hanya sepihak
Guru sering hanya memberikan materi lewat WA group lalu memberikan tugas. Menurut saya itu jauh dari kata efektif. Yang terakhir adalah siswa dan guru belum siap menerapkan pembelajaran daring. Seringkali siswa mengeluh dengan pembelajaran daring seperti sekarang ini. Seperti saya mewawancari siswa untuk memenuhi tugas kurikulum pendidikan. Bahwasanya siswa terbebani dengan adanya pembelajaran daring seperti ini. Contohnya ada siswa yang tidak memiliki handphone, sinyal yang kurang memadai dan kuota untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merasa terbebani dan juga orang tua mereka ada tugas yang begitu banyak sehingga mempengaruhi psikologi mereka dan kekuatan imun tubuh mereka akan sedikit menurun. Selanjutnya pada guru yang saya wawancarai, guru yang mendapatkan kendala apalagi guru yang sudah berumur mereka kurang pandai menggunakan teknologi yang semakin maju ini. Jadi mereka memiliki beban untuk menyampaikan materi untuk anak murid mereka. Dan juga pembelajaran daring ini membuat guru harus memutar otak supaya materi mereka diterima oleh peserta didik yang pastinya sangat membosankan. Mereka harus mencari inovasi-inovasi terbaru untuk membuat peserta didik paham akan materi mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah setidaknya pemerintah harus berpikir lebih dengan keadaan seperti ini. Tentunya pada dunia pendidikan, pemerintah harus menambah sarana untuk melakukan pembelajaran daring dan juga memberikan biaya untuk mengikuti pembelajaran daring karena banyak orang tua murid yang di PHK karena corona ini. Apakah tahun ini COVID bisa hilang? Semoga saja bisa hilang, tetapi semua harus dipersiapkan untuk menanggulangi apabila pandemi belum berakhir. Apakah melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi menjalani protokol kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apabila kondisi belum memungkinkan, ada baiknya pemerintah memberikan tanggapan apa yang dirasakan siswa dan guru ini. Sekian dari video pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.